tidak? Kau yang baca, kau pula yang nanya. Kau baca dulu Loh, semuanya. ini Bang Dewa nih, Bang Dewa tadi yang bilang saya tidak apa nih. Kan Bang Dewa kan ahli nih. Ini Jadi- ini suami Tamar meninggal tidak? Tidak. Tidak meninggal. Oh, Suami dibaca lagi. dengar suami Tamar itu bukan R yang meninggal, anak sulung daripada Yehuda, Bang. Iya, ini. Nah, Ini suaminya Tamar siapa? Suami Tamar siapa? Bukan. Salah Anda. Suami Tamar itu adalah Uriel, Bang. Bukan R, Bang. Nama suami Tamar itu adalah Uriel. Bisa dibaca di 2 Tawarik 15 nomor 16. Jadi kita harus berbicara penguasaan terhadap materi itu kalau mau berbicara. Nama suami Tamar itu Uriel. Anda bisa baca di 2 Tawarik 15 nomor 16. Jadi yang Anda baca tadi di data nomor 7 di Kejadian 38 itu bukan suaminya. Gitu loh, Bang. Bukannya ini suaminya Tamar. Di mana dituliskan di situ suami Tamar? Kan tidak ada. Karena begini. Ini yang di ayat 13 nih. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertua sedang di jalan itu menggunting bulu domba-dombanya. Mertua itu berbeda. Iya, di sini kan mendukung mertuanya. Mungkin mungkin dianggap sah karena itu adalah kesalahpahaman, karena di situ kan disangka jadi salah sasaran. Maksudnya salah sasaran bagaimana? Sedangkan status Tamar di situ kan sudah menjanda. Nah, iya, kan di situ disangkanya pesundal lalu menghampiri. Sedangkan untuk ini kita hukum Taurat saja berlaku zamannya Musa. Ini zamannya siapa? Ya itu makanya baca terus. Iya, sedangkan ini saja berzamannya. Jangan itu. Kalau seandainya ada di zaman saja. Bukan salah paham. Gini. Itu kan malam kejadiannya. Manusia ada dulu kan belum ada lampu, jadi karena dia menutupi wajahnya Bang Musa, kecelakaan. Saya ini berbicara karena nama Anda ini yang memegang menerima 10 hukum itu, gitu Bang. Naga, Anda ini bagaimana? Saya membela Anda loh di sini. Anggap saja itu sebuah kecelakaan. Saya tidak perlu dibela. Saya tidak perlu dibela. Zamannya Adam dan Hawa saja. Yang situ perempuan hanya Adam. Perempuan hanya Hawa. Gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus anak-anaknya nanti ambilnya dari mana? Gurunda, nanti hari Jumat pendetanya Bu Daimi itu yang dari Advent itu mau ngajak diskusi, pendetanya si Bu Daimi yang suka bilang sai-sai itu ke Gurunda. Oh iya. Nanti Jumat malam. Insya Allah. Ya, dilanjut. Iya. Jadi gitu, beda konteks. Tamar di sini sudah berstatus janda. Nah, sedangkan berbeda dengan yang aku dong janda. Ya, terserahlah. Mau disamakan juga baiklah, saya ikuti aja. Jangan diganggu, biar diganggu, karena ini sangat vital di dalam kekristenan. Tidak semua orang tahu, orang Kristen itu bahasanya itu dari silsilah nenek moyangnya itu ada yang jadi pesundal. Tidak tahu dia. Pesundal itu kalau memang sudah suaminya hidup makanya baru baca terus dia berhubungan badan sebelum pernikahan. Tamar itu sudah berstatus ini janda. Suaminya sudah meninggal. Mau dia janda atau punya suami, kalau dia di tepi jalan menawarkan diri pada orang lain untuk ditiduri, sundal atau bukan? Hah? Bersundal atau bukan? Kita baca dulu ya. Jangan kita langsung ponis. Iya kan? Tadi kan suruh saya baca dulu, baca lanjut dulu. Anda ini konsisten dulu dengan omongan Anda ini.
Iya sudah baca. Tuh. Pokoknya nanti kalau tak salah saya di situ ada disebutkan diiming-iming dengan anak domba, mau dikasih kambing, domba, lalu bertidurlah mereka gitu. Itu Daud itu Daud dengan Berseba. Itu Daud dengan Berseba itu. Oke ya, lanjut. Jadi kita sudah buktikan bahwa memang Yesus itu berasal dari orang-orang yang melakukan persinahan. Mau tidak mau ya kita harus memahami dengan baik. Itu di kitab saudara. Karena itulah kemudian maka itulah kemudian Al-Quran datang mensucikan nama beliau. Di Al-Quran surah Maryam ayat 19 gitu. Gitu Bang, cara belajarnya gitu. Iya. Makanya Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya setiap datang nabi kepada mereka pasti diolok-olok. Wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahziun. Mulai dari Abraham diolok. Gini. Berarti Isa itu bukan Abraham juga itu diolok-olok juga itu. Gini, Bang Suma. Berarti berarti Isa itu juga bukan dari keturunannya Yehuda. Nabi Isa alaihissalam itu di dalam Al-Quran tidak diceritakan tentang silsilah beliau. Ya, karena jangankan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu tidak diceritakan silsilahnya dalam Al-Quran. Tapi ada loh tadi pengikut Bang Suma ini yang berani mau tunjuk data tentang ini silsilah. Iya, kalau di situ ya, kalau gini, tunggu dulu, kenapa motong? Saya kan belum mengadu habis, belum habis mengadu gitu. Saya belum habis mengadu gitu. Tapi tadi kan Bang Datuk mengatakan di dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan silsilah, tidak ada biografi gitu, latar belakang. Nah, tapi ada itu anak Medan tuh. Iya, anak Batak bukan anak Medan. Anak Batak. Kalau di gini, kalau di Al-Quran itu dia mau tunjukin data yang menyebut, di situ menerangkan atau menyebutkan bahwa ada keturunan di situ. Sedangkan kalau di Al-Quran Nabi Isa alaihissalam. Kalau Bang Suma sudah berbicara begini ya, saya percayalah. Berarti Bang itu anak Batak itu ngerocos aja tadi itu. Enggak, memang kita punya budaya, ada tradisi Islam yang menjelaskan tentang silsilah nabi-nabi. Makanya Al-Quran mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim dan seterusnya. Ayat Quran itu surah Ali Imran. Itu menjelaskan tentang kaidah-kaidah itu. Nah, tapi kalau yang benar yang mana nih? Sebenarnya ada disebutkan silsilah atau tidak gitu. Bukankah sudah saya jelaskan di awal ya, Maryam itu putri Imran. Putra siapa tadi? Aduh lupa saya jadi error juga. Putra siapa tadi ya, Akhi? Yang mana? Ayah Maryam namanya Imran ya kan? Imran putra siapa, Akhi? Nabi siapa? Nabi siapa? Zakaria. Saudaranya Harun. Saudaranya Harun. Ya, maksudnya Maryam itu ada dari moyangnya ada yang nabi tidak? Ya, Zakaria. Zakaria sama ini Maria itu satu sepupuan. Istrinya Zakaria itu kan ini Elizabeth itu kan saudara sama Maria. Nah, itu kan menurut Bible. Jangan dibaca. Al-Quran beda. Makanya di sini kan sudah dibilang gitu makanya tadi. Sedangkan itu yang jadi perdebatan. Kenapa Harun itu berada di zaman Musa. Dan itu dikonfirmasi dalam Al-Quran juga bahwa Musa dan Harun pergi ke Mesir. Makanya diam dulu. Bagaimana Maria yang ada di zamannya Harun ini? Diam dulu saya ngomong. Gantian. Tadi Anda ngomong nyerocos, saya biarkan. Giliran saya ngomong Anda potong-potong. Kenapa sih? Takut sekali. Tidak.
Diam. Iya, saya ngomong diam dulu ya. Makanya ketika di dalam Islam itu ya para nabi itu saling bersangkut paut tentang darahnya, sehingga sudah keturunan keberapapun tetap saudara. Itu di dalam Islam. Sedangkan kita jauh dengan Adam pun kita dikata bahwasanya kita cucu Adam, gimana? Nah, terus Islam itu datang untuk meluruskan isi kitab yang memberikan informasi yang salah tentang para nabi-nabi. Kan sudah saya kasih tahu begitu tadi. Anda saja yang tidak mendengarkannya, lalu saya diganggu dengan Anda handsetnya, Anda pukul-pukul, Anda sentil-sentil. Pukul di mana? Tidak pukul-pukul, Bang. Pokoknya ketuk-ketuk tadi semua mendengar kok di sini. Makanya ketika kita berdiskusi jangan mengedepankan emosi. Biarkan lawan debat Anda itu ngomong. Kalau saya monyet. Asuh. Babi kau. Kau yang babi. Santai. Nanti kena peringatan. Ini puasa udah. Kau ini ada otak tidak? Orang tengah ngomong, Jangan lupa tap-tap layar sampai 50k ya. Teman-teman yang 614 tap-tap layar sampai 50k biar gak kena peringatan. Iya, kebiasaan dari tadi saya ngomong potong, sementara dia saya biarkan sepuas-puas hati. Itu loh. Makanya ketika berdebat itu gunakan akal, gunakan ilmu supaya tidak emosi. Ketika lawan debat itu ngomong, jangan dipotong-potong sehingga menimbulkan emosi. Karena apa? Nampak akan ketahuan bahwasanya yang memotong itu tidak mempunyai ilmu untuk menyanggah, sehingga dengan cara memotong-motong itulah biar konsentrasi lawan debatnya itu hilang, sehingga penyampaian itu tidak sampai karena kalian potong-potong. Dari tadi saya ada motong kalian ngomong, saya diam. Silakan Anda ngomong sepuas-puas, nanti gantian, kan saya bilang begitu tadi. Ya kan? Maka itu dari tadi saya sampaikan bahwasanya Al-Quran itu datang untuk meluruskan apa yang menjadi informasi kepada kitab terdahulu yang sudah diselewengkan, sehingga para nabi itu dihinakan. Para nabi itu difitnah sedemikian rupa, dan cerita-cerita di dalamnya, di dalam Bible khususnya, ya, tentang bagaimana perjalanan para nabi-nabi dan orang-orang yang hidup sezaman dengan nabi itu tidak relevan pada zaman itu. Tidaklah seperti apa yang diceritakan pada Bible. Makanya Al-Quran datang bahwasanya para nabi itu maksum. Para nabi tidak mungkin berbuat dosa. Namanya juga sudah nabi, tidaklah mungkin Allah itu mengutus seorang menjadi nabi tapi dia perilakunya seperti binatang, seperti babi. Tidak mungkin. Gitu loh maksudnya. Makanya jangan dipotong-potong. Nah, mari kita uji kebenaran itu. Apakah Anda, kalau Anda tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan tentang bagaimana Al-Quran itu meluruskan cerita-cerita, kisah-kisah orang-orang pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, ya, seperti apa yang saya sampaikan melalui Al-Quran itu, maka bantah dengan Alkitabiah sesuai dengan apa yang berlaku. Benarkah apa yang saya sampaikan itu salah? Makanya Anda convert dengan Bible. Nah, mana yang lebih ilmiah, mana yang lebih masuk akal pada zaman itu, kan begitu. Oke, silakan, saya berikan Anda ngomong puas-puas. Sudah. Sekarang Anda kali Yohanes Pembaptis dan Yesus itu hubungannya seperti apa? Dijawab dulu. Jangan bisa kali dia. Sepupu sekali, Bang Suma, sepupu sekali. Jangan langsung dari ini manusia satu nih, Musa Center nih. Kan sama aja, Bang. Dia yang jawab, supaya dia yang memberikan statement kan. Yohanes Pembaptis dan Yesus itu satu apa? Hubungannya bagaimana? Satu bangsa. Kau tadi berbicara tentang keturunan ni Maryam yang adalah nabi, adalah ni Zakaria kan? Sekarang saya balik nih. Dijawab dulu. Kenapa tidak jawab? Saya memberikan waktu nih. Memberikan waktu Anda untuk menjawab. Apa yang Musa, Anda pertanyakan? Iya, saya tahu. Cuman saya pengen penegasan saja supaya tidak ada potong-potong. Yesus dan Yohanes Pembaptis itu saudaranya bagaimana? Kalau menurut Kristen saudara dari mana? Jawab dari Al-Quran kamu. Iya, dari Kristen dulu. Nanti kami uraikan.
Data minus ya. Nanti saya dipotong. Data minus, kalau saya data ngomong. minus, data minus, minus data kau, minus data. Ya sudah. Silakan, kau yang silakan pakai mengatakan. Alkitab, silakan pakai Alkitab, silakan. Iya, coba Silakan. kau, coba Saya kau. izinkan, Iya, saya coba izinkan kau. saya izinkan kau pakai bahasa, pakai Nanti Alkitab. saya Silakan. katanya Ah. berasumsi seperti tadi. Silakan, ketika- silakan. Pakai data, saya bertanya pakai menggunakan data dalam Al-Quran. Kan Anda suruh saya sampaikan. Saya izinkan kamu. Kan Al-Quran Ya. minus data tuh. Silakan baca Alkitab. Bahwasanya Maria itu bersaudara dengan Elizabeth. Terus, nah terus, Saya bertanya ini Yesus dan iya, Yusuf dan Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis. Yohanes ada banyak soalnya di dalam Bible itu. Elizabeth terus, suaminya nama siapa? Kenapa lari kemana-mana kita ini? Bahas Yesus aja dulu. Ini Zakaria, ini mau Zakaria. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya dengan ini Yesus sebagai keturunan. Ini Nabi Zakaria, dari- ini Nabi Zakaria. dari Ini Nabi silsilah Zakaria. pesina Ini tadi Nabi itu, Bang. Zakaria. Gini, Bang. Ini Nabi Zakaria. Zakaria itu jatuh-jatuhnya ke Yahya. Maryam ke Yesus, Maria ke Iya, Yesus. kan? Terus apa Gitu. masalahnya? Ini nabi dalam keturunan Maryam. Sedangkan Maryam dan ini Zakaria itu adalah mau dibilang sepupuan. Iya emang. Iya. Terus Nah, keturunannya di mana? maksudnya? Pembicaraan Bang Musa ini tadi mengatakan bahwa seolah-olah Maria itu adalah ponakan dari Zakaria gitu. Bukan ponakan Zakaria dengan Yang sepupu dia, sepupu. yang arah bicaranya itu menegaskan seolah-olah menempatkan Maria di sini adalah anak atau ini apa? Baca aja Matius 1, Bang. Matius 1 udah jelas di situ. Betul. Makanya tadi kan dia berbicara tanpa Alkitab. Jadi saya bertanya, Yohanes dan Yesus itu saudaranya gimana? Hubungannya gimana? Nah, dia tidak suruh saya menjawab. Saya nggak pakai data dalam Quran. Makanya saya izinkan Anda membaca dalam Alkitab gitu. Anda kan tidak sedangkan narasi Anda menempatkan Maria di situ adalah posisinya sebagai anak atau ponakan gitu. ngawur. Elizabeth bersaudara dengan Maria. Aduh, cemana ya ini kau? Iya. Sedangkan Zakaria itu adalah suaminya Elizabeth. Nah, mari kita uji apakah itu benar. Iya, Gitu. silakan cari. Nah, Silakan cari. Elizabeth itu suami Elizabeth itu siapa dalam Al-Quran? maka dari itu Silakan dicari dalam Al-Quran. Silakan cari. Ya, sudah Cari saya dalam mau Quran. jawab. Diam ya. Saya mau menjelaskan, tolong diam. Maka dari itu ketika Al-Quran memberikan bantahan-bantahan yang ada di dalam Bible, kitabnya orang Kristen itu, dibuktikan oleh di mana Bible itu tidak jelas siapa penulisnya, maka tidak mustahil apabila yang ada di dalamnya tentang informasinya itu tidaklah benar alias salah ataupun tidak dapat dibenarkan. Karena sesungguhnya sang penulis itu hanyalah mengumpulkan informasi-informasi dari kabar burung yang dimana wartawan Yunani itu menuliskan atas dasar kesimpulan yang tidak ada kesaksian pada orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus. Jikalau memang ada kesaksian pada orang yang hidup sezaman dengan Yesus, maka jelas di sana akan dikatakan ini loh namanya sebagai saksi mata ketika dia masih bersama dengan Yesus, menyaksikan dari apa yang disampaikan Yesus. Tapi ini tidak. Dan Bible itu dituliskan 80 tahun lamanya setelah Yesus itu tidak ada, yang dimana wartawan Yunani atas penyelidikannya lalu dia berkesimpulan dan membukukan itu atas inisiatifnya sendiri, bukan dari penerima firmannya langsung. Nah, kalau dikata itu adalah informasi yang benar, maka tidak akan bersalah-salahan isi di kitabnya, isi di dalamnya, konten-kontennya, informasinya. Contoh saja, peristiwa penyaliban salah, kematian Yudas salah, pembelian tanah Priok salah. Terus belum banyak lagi tentang bagaimana Maria Magdalena mendatangi kubur, antara Markus dengan Yohanes juga salah. Aduh, terkena bayanet. Ya kembali ke silsilah Yesus saja dulu, jangan melebar
Aku kena peringatan juga kan, dia bilang karena menyebut tadi itu Musa sama Eser kena peringatan, makanya ngomongnya dijaga. Aku baru aja sembuh dari peringatan. Ayo teman-teman dikencengi tetep layarnya biar nggak ini rungkat gitu. Kena peringatan narasi dua-duanya. vokalnya kekencengan itu. Naik lagi. Eser naik. Eser naik. Ya, coba biar Gurunda dulu yang menjelaskan, Gurunda, tentang perdebatan barusan. Yang mau naik diskusi agama Kristen aja, typing di bawah agamanya. Yang agama Kristen aja yang naik, typing di bawah agamanya. Nah, udah naik lagi nih. Iya, jadi kalau di dalam Al-Quran kan jelas tuh. Naikkan itu, ini siapa Musa dulu. Udah. Ini lanjut aja. Tadi kan Sekarang itu udah kena banned. Langsung Gurunda. Siapa dia? Dia kena banned. Tadi kan saya sudah. Loh, jangan gitu Tadi lah. saya sudah kan jelaskan. tadi saya juga ya sempat kata kasar juga. Sebentar Eser, sebentar. Silakan Bang Juma lanjut Bang. Iya, kalau di kitab suci Al-Quranul Karim itu kan sudah jelas tuh ya kan, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada Allah, dari Allah kepada Bani Israel. Pengutusan beliau itu disebutkan li'ahabalaki gulaman zakiyah. Jadi seorang laki-laki suci kan gitu. Laki-laki suci ini kemudian menjadi nabi dan rasul. Jadi tidak ada celah bagi dirinya. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran, wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap ada nabi datang kepada Bani Israel, itu selalu diolok-olok. Makanya tidak ada satu data pun di dalam kitabnya teman Kristen yang bisa kita lihat ada nabi yang tidak diolok di dalamnya. Pasti diolok. Termasuk Yesus pun diolok sama mereka. Yesus itu tidak lolos dari olok-olokan. Dikatakan bahwa dia itu mati secara terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang menyatakan itu? Lagi-lagi orang Yahudi ahli Taurat yang bernama Paulus. Paulus lah yang kemudian mengolok-olok Yesus dengan mengatakan Yesus mati secara terkutuk. Nah, inilah yang kemudian diluruskan oleh Al-Quran. Maka saatnya kemudian teman-teman itu jangan ego terhadap iman, tapi mari belajar kitab mana yang mendudukkan kemuliaan terhadap para utusan Tuhan, kitab mana yang menghujat tak habis-habisnya, tak henti-hentinya hujatan kepada para utusan Tuhan. Seperti itu. Jadi saya mengatakan kalau di kitabnya teman Kristen, ya Yesus memang diceritakan sebagai silsilah nabi yang datang kemudian berasal dari silsilah hasil persinahan, yang selalu melakukan persinahan. Itu sih yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa tercerahkan semuanya. Silakan. Ini saya bicara sambil renang ya. Oh ya, silakan. Jadi tidak terjawab ya, tidak terjawab yang pertanyaan saya tadi itu ya. Apa tuh pertanyaannya? Sama Bang Mualas tuh, Musa tuh. Oh, kenapa harus sama beliau? Silakan akhi, lanjut. Enggak, maksudnya beliau enak sama dia tuh. Iya, silakan. Dia kan tunjukkan data dalam Al-Quran tuh. Tadi kan beliau sudah berpidato panjang lebar, tiba-tiba kan dapat peringatan tuh kan. Nah, bukan peringatan. Pendahuluan. Itu peringatan. Akun saya bukan kena peringatan tapi tersalibkan. Jadi akan bangkit di hari ke-7 sesuai nubuatan. Saya pikir kena racun. Apa lagi? Iya, kena racun anggur asam di tiang gantungan di kayu salib. Oh, anggur asam. Pikir kena racun makan nih daging domba. Iya, karena di Mazmur itu nubuatannya ketika orang yang digantung di kayu salib itu akan diberikan racun ya, dan nama racun itu racun oplosan anggur asam. Padahal ini yang diracun ini katanya sebenarnya tidak akan diracun, tidak akan kena racun, ternyata racun juga. Oh ya, tapi itu Tuhan bisa diracun, itu yang sangat menggelikan ya. Masa ya ada Tuhan dinubuatkan terus matinya terus dikasih anggur oplosan, minuman oplosan. Tapi 80% atau malah sampai 99% kematian itu disebabkan oleh paku itu, tombak. Bukan racun, bukan. Dia tidak mati. Dia tidak mati. Gini. Bang Musa,
saya ini peminum juga. Saya juga minum alkohol. Malah minum langsung tidak dikasih iya. tidak dikasih asam sama mur. Enggak. Oh. Karena Yesus itu dikasih asam sama mur itu. Mur baut kah, entah mur apa ya kan, entah apa. Mur baut. Kalau miras minuman keras lokal di sini nih, murnya itu alami. Mur dari kan yang Anda minum alami, kalau yang diminum Tuhan Anda itu kan sudah oplosan. Loh. Ini saya mau alami oplosan bagaimana? Ya kan dicampur mur bukan gini dari mur itu yang menghasilkan asam. Asam itu kan bahaya. Belajar dulu loh. Dari minuman itu gini asam dalam kandungan alkohol itu timbul akibat apa? Hah? Makanya ketika cuka itu dibuat dari kalau seandainya kalau pembuatan cuka dari minuman keras, dari minuman lari dari topik. Bukan. Dari topik. Ini mau ajarkan dia nih tentang keasaman dalam minuman. Dibaca aja dalilnya, Bang. Jangan muter-muter. Baca aja Wahyu Yohanes 30 nomor 19. Kalau pembuatan cuka setelah minum anggur, Yesus mati. Bukan karena disalib loh. Iya, karena waktu minum anggur dia masih dapat berbincang-bincang dengan tetangganya yang disalib juga kiri kanan. Setelah minum anggur baru dia mati. Kalau yang dikatakan kalau pembunuh di atas salib itu kakinya itu harus dipatahkan gitu. Itu tradisi Yahudi, tradisi Romawi harus mematahkan tulang betis. Iya, untuk memastikan kalau memang bahwa Yesus itu tidak dipatahkan kakinya. Kenapa? Karena dia mati duluan. Dia mati duluan setelah dia minum anggur. Padahal di situ cuma pingsan. Oh, tapi patahkan ya? Sampai patahkan juga. Tidak dipatahkan Yesus. Sampai tikam lambung juga ya? Iya, makanya mengucur darahnya karena kenapa? Jantung masih berdetak. Iya. Gitu, berarti Bang. anggur asalnya sudah dong. Berarti mau dibilang ini anggur ini apa? Kan tombak itu kan paling terakhir tuh. Iya. Tombak sama patah kaki tidak dipatahkan, dipatahkan. Ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah berarti anggur asam sudah selesai. Iya, dia pun mati. Anggur asam batal kan? Dia pun mati. Bukan mati karena anggur asam kan? Bukan mati karena anggur asam kan? Justru dikatakan di situ dia kan tadi kan Bang Suma kan bilang pingsan. Enggak, Abang. Bang Suma jangan nyangkal gitu, Bang. Tadi kan Yohanes 19 mati. Yohanes 19 nomor 30 coba Anda baca. Katakan dari gini. Nih, Yesus itu dia belum mati, hanya pingsan. Tapi data di dalam Yohanes 19 nomor 30 Yesus mati. Dipukul lagi kakinya. Enggak, Yohanes 19 nomor 30 Anda baca coba. Gini kan proses akhir itu kan penikaman lambung. Iya, tapi di dalam Yohanes 19:30 dikatakan pingsan kan berarti kalau pingsan kan berarti kan belum mati. Tulisannya di kitab saudara Yohanes 19 nomor 30 dia pun mati gitu. Minum anggur ini sebelum pingsan kan. Nah, setelah minum anggur ini kan pasti kan ikut cara berpikir Bang Suma nih. Minum anggur habis kan pingsan. Nah, dalam pingsan itu untuk membuktikan dia pun kematian, maka tikam kan Bang Suma. Setuju dong. Mual alas senter. Tadi yang disampaikan itu Bang Suma bukan kau. Diam kau. Enggak, ini kitab saudara Yohanes 19 nomor 30. Setelah minum anggur Yesus mati. Mati. Iya, ternyata tidak mati, pingsan. Tapi pingsan. Mana ada? Mengatakan pingsan. Iya. Minum anggur oplosan itu masih melakukan wawancara. Sama tetangga orang yang disalib di sebelahnya. Mereka saling wawancara, saling menginterogasi gitu. Mereka wawancara. Ya namanya. Yang di samping itu kan wartawan juga yang disalib oleh Romawi gitu ya. Jadi
Mereka saling bersoal jawab tentang wawancara. Setelah wawancara Bang Suma, usai, baru Bang Suma puasa nggak, Bang Suma? Saya puasa. Bang Suma puasa nggak? Tadi berarti kan Bang yang ini tadi Bang Suma sebut pingsan nggak? Mana ada Jujur pingsan? loh. Tidak ada beliau ngomong pingsan. Jujur loh Bang Suma. Tadi Bang Suma sebut pingsan. Ya, jadi gini. Kata pingsan. Dengarkan saya. Anda jangan Gini. Tadi Bang Suma tadi sebut kata pingsan. Kasih ini dulu dong, waktu dulu Eser. Kebiasaan lu mah. Iya, bukan enggak. Kasih waktu Bang Juma. Udah dari tadi nyerocos mulu lu. Gimana sih? Dengan puasanya ini gitu. Iya, saya makanya dengarkan saya. Kamu kenapa kayak ini kayak orang lu kayak kesurupan, lu kesetanan lu bener. Diskusi kayak kesetanan lu. Jadi Yesus itu sebenarnya kalau dari perspektif Islam dan kajian Bible dari apologet Muslim, Yesus itu tidak mati, dia pingsan. Itu. Tapi di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 19:30 setelah minum anggur, Yesus mati. Nah, kenapa saya mengatakan pingsan? Buktinya pada hari Minggu dia bangkit dari pingsannya. Dia nggak bangkit dari kematian, tapi bangkit dari pingsan. Gitu. Dia hanya keracunan balok kalau orang sini bilang. Jadi dia keracunan tuak, dikira mati padahal dia cuma pingsan. Makanya Yohanes ini salah tulis. Yohanes 19:30. Sesudah Yesus minum anggur asam, berkatalah ia sudah selesai. Dia pun mati. Maka dia pun mati. Seperti itu dalam kitab saudara. Di terjemahan lamanya itu jelas gitu. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Setelah dia minum anggur. Tapi di situ belum dipatahkan kakinya, belum ditusuk lambungnya dengan tombak. Nah, ternyata setelah Maria pada hari Minggu ingin menjenguk Maria ini tahu kalau Yesus ini sebenarnya cuma pingsan. Buktinya pada hari Minggu gelap gulita, subuh gulita dia datang membawa rempah-rempah untuk mengobati. Tapi ternyata Yesus sudah keluar dari kubur tersebut. Oh ya, itu Minggu pagi matahari sudah terbit atau masih gelap gulita? Gelap. Oh, tapi menurut Yohanes matahari sudah terbit. Itu cemana tuh? Nah, itu dia makanya kita tidak tahu yang mana yang benar itu. Nah, itu. Iya. Ditanyanya Pak desanya yang di situ siapa menjabat waktu itu? Dan Maria Magdalena itu di Markus datang beramai-ramai. Tapi di dalam Yohanes dia datang sendiri. Sempat masuk dia sudah lari. Betul. Kalau di dalam Markus beramai-ramai, lalu ada seorang muda berjubah putih ngasih tahu. Itu Yesus itu, tapi tidak dikenal. Berarti orang yang diserupakan. Masa iya Maria tidak tahu? Masa Maria tidak tahu Yesus yang mana? Masa enggak? Apakah kamu melihat mayat Tuhanku? Ilah, yang kamu temani bicara itu Tuhanmu. Masa dia tidak kenal itu adalah Yesus? Begitu Bang. Oke, Bang Eser, buka itu saya mute. Buka mute-nya buka. Bang Eser. Habis kamu gak mau diam jadi aku mute. Yaudah, itu Otan yang keluar di bawah kalau ada minta. Siapa dulu? Wah, Bunda belum main mute aja, Bun. Ini kalau habis official kamu gak mau diam. Bukan. Kamu ngerocos baik jadi aku mute. Bukan. Saya hanya mau mempertanggungjawabkan perkataan Bang Suma bahwa kata pingsan itu sedangkan penusukan lambung dan pemukulan kaki itu terjadi pada akhir-akhir gitu. Mengkomparasikan. Dia cuma pingsan, itu. Nah, di dalam kitab kamu itu dituliskan mati. Tetapi sebenarnya kalau kita telah secara kronologis, Bang Suma mengatakan kalau dalam Quran tadi bilang pingsan. Saya jadi bingung lagi, Bang. Coba Anda baca di dalam Yohanes 20. Aku belum pergi. Dengarkan. Dengarkan, Bang. Ketika Maria ditanya, "Engkau siapa?" Ya kan? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jangan pegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Berarti dia belum meninggal. Betul. Gini, tapi dalam Al-Quran kan tidak ada penyaliban. Gini. Ada penyaliban, ada. Tidak ada. Kan ada diserupakan. Iya, orang yang disalib itu orang yang diserupakan. Bagaimana bukan Nabi Isa. Berbicara tentang Isa. Permisi, saya mau berbicara. Sedangkan kalau mau dikaitkan dengan Bang Mualaf, Bang Eser, tunggu dulu. Yesus mati dengan diminum anggur. Halo Bang Eser. Halo Bang Ustaz.
Jadi ini saya Bang Sansan pengamat. atau Bang ini Sansan nih? Saya Kalau Bang Sansan Sans. Purin nih. Saya mendukung Bang Eser. Jadi Oh, di saya sini pikir saya Bang mendukung Sansan. Eser. Gini. Maksudnya kan saya ada problematika sedikit ya Bang Sansan tuh. Karena ini tentang ini apa? Santu santai saja. Jadi gini Bang Pak Eser. Samsan. Bukan Pak Samsan. Sejak tadi saya sudah Itu menjelaskan tentang avatar tuh. Saya menjadi Iya, pengamat. iya. Jadi Bang Eser Dia dari kan Kristen sendirian. itu tadinya. Nah, Keluar di bawah dari itu Kristen. kan orang-orang ya Islam lah kan. Jadi abang sendiri yang ngomong. Nah di sini sebelumnya saya berdoa dulu. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua diberikan Silakan. akal yang bisa Nah, ini bagus ini bicara akal. Baik. Langsung. berbicara akal. Jadi menggunakan akal itu Siap. sebisa mungkin agar tidak tersesat. Ya Baik. supaya paling tidak agar tidak tergeser ke kiri dan ke kanan. Ke kanan. Salah Betul. geser. Bagus Bukan ini, bagus ini. Geser kiri dan ke kanan. Ya, bagus. Itu Yang pertama, kayak lagu tuh. Saya ada Udah penyampaian. diam dulu kok Eser. Silakan Bang, silakan. Saya sangat setuju dengan perdebatan tadi karena kita ingin memahami tentang silsilah dari Yesus tadi, dari Maryam tadi itu sangat bagus ya. Baik dari Al-Quran dan dari Injil juga. Itu saya Tapi gini bang. Diam Tapi dalam dulu kok Eser. tunggu. Buku tumboleh ini. Gini. Diam Bang kau Sani bilang. kan membawa data Diam bilang ada kau, data Eser. dari Ya Allah. Al-Quran, tidak ada data Diam dari kau, Al-Quran tadi, Eser. bang. Gitu, bang. Betul. Saya sangat setuju dengan sikap Bang Eser. Apalagi ini bulan suci Ramadannya umat Islam. Dengan secara sifat Abang Eser gini, itu salah satu perwakilan dari musuh yang Iblis. nyata di dalam Al-Quran. Nah, Iya, itu betul. sangat mewakilkan. Maka saya mengatakan di bawah tadi, saya sangat mendukung Bang Eser. Karena Iya. ini adalah sifat seperti itu. Bahkan Bang Musa Mu'alaf itu terpengaruh. Itu luar biasa kecerdasan taktik hal seperti Eser diserupakan dengan iblis katanya menurut teman kita tadi itu. Jadi Anda adalah penggoda. Dia ngomong itu langsung turun. Coba. Gimana tuh Eser? Ya. Dia ngomong itu langsung Bicara turun. Gimana tentang tuh? akal, sementara konsep Kristen dari semua saya aspek tidak bisa ditelaah dengan akal. Saya belum menerima Mana itu? esensinya situ. Saya belum menerima esensi itu karena gini. Esensinya Dia- gini dia saudara, disampaikan Anda itu ada perwakilan disebut dari- sebagai gini, penggoda Bang alias Sum, iblis. Bang Sum. Jadi jadi saya belum dia kan selesai. Itu berkata, nggak tahu dia kenapa turun sendiri. berkata Jadi ada. gini, Bang Eser, silakan, Bang Bang. Eser. Ya, Jadi silakan. saya sangat setuju dengan Abang. Dari tadi Iya. Abang sendiri ngomong sendiri, saya sangat setuju. Nah dari Dia penggoda. Abang itu kan sudah menjelaskan tadi. Sifat Abang itu luar biasa karena dari penjelasan Abang itu sangat menekankan keyakinan Abang. Bahkan orang-orang yang di bawah yang tadi mengaku Islam itu luar biasa juga, tapi terpengaruh dengan cara Abang berbicara itu luar biasa strateginya. Bahkan Bang Mu'alaf juga terkena keluarkan. Ini di tim sini penilai kita kayaknya ya. Bagaimana sifat? Ya saya baca sedikit lah di dalam Al-Quran. Sifatnya musuhnya Allah. Itulah dia. Tapi saya ada juga favorit saya di Islam, yaitu Imam Syafi'i. Salah satu pemuka mazhab yang dipercaya di Indonesia itu Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ketika kita berdebat Ini dengan tim orang, penilai kayaknya ini ya. ketika kita berdebat dengan orang yang bodoh itu tidak ada gunanya. Maka ketika kita orang yang berilmu itu berdebat dengan orang intelektual itu bisa masuk akal karena dia tidak mengedepankan emosi. Karena dia mengedepankan akal tadi. Maka saya sebelumnya salam dengan akal sehat. Nah di Iya, sini iya. sudah membuktikan. Saya lihat orang yang bakal nggak ada gunanya. Itu nol nilainya. Ya udah Bang, saya turunin aja ya. Maksudnya apa ini, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oh, dia dari Ujung-ujungnya gak enak juga. Berarti tadi turunin pertama Bunda kok. Tadi dia turun sendiri, sekarang saya turunin. Oh. Ujung-ujungnya dia menceramahi. Ujung-ujungnya dia ceramah kan. Katanya dari Syiah dia. Itu Kalau kan memang bagus kan betul Bun. Begini. Ya. Kembali ke tema, dari- kita kembali ke ya. tema. Maksudnya gini. Maksudnya hanya sedikit masukan. Maksudnya ini kan hanya ya warna sari lah. Terlepas dari golongan atau denom apapun itu. Ya, selagi dia memberikan masukan atau saran yang baik ya kita harus terima kan. Gitu. Iya, kita terima sarannya, udah Iya. cukup tadi. Maksudnya jangan ditekankan lagi si A-nya gitu. Janganlah. Iya, Kembali masalahnya aja ke tema, kitab kami beda, Bang. Iya. Betul. Sekali kan gini.
Contohnya Udah kan kau kembali ke tema aja lah, Ser. Quran, Banyak ngomong. iya, kan Quran sama Kau udah Kembali ke sudah tema aja, kembali ke Iya, tema beda mengenai juga. soal anggur asam Gitu. itu ya. Kembali ke tema aja mengenai soal anggur asam. Dan ternyata Iwan Pila ya, berdasarkan dari pengakuan si beser-beser, dia mengatakan kalau misalkan dia itu adalah peminum. Dan itu Iya. ternyata ada di dalam kitab mereka yang mengatakan memang di Kristen itu memang diperbolehkan yang namanya minum minuman keras. Silakan Apalagi minum memberikan selagi itu minuman tidak keras. memabukkan. Selagi tidak Enggak, memabukkan. memang itu Kalau minum sampai ajaran, mabuk, ajaran. Iya. Setuju nggak kalau gue bilang itu ajaran? Anggur Dan itu, itu diperintahkan. anggur itu, Iya, setuju nggak? Nggak, bentar. salah satu minuman Iya, yang, setuju yang nggak mungkin ketika dianggap gue haram, mengatakan tapi kalau dia misalkan memperlancar pencernaan. minum minuman keras itu adalah ajaran dari kekristenan karena Loh, diajarkan iya seperti kan? itu. Betul tidak? Tapi minum bukan untuk Betul tidak? mencari kemabukan. Iya, enggak, kita nggak nanya Minum bukan itu. untuk, iya, bedakan itu. Iya, Saya nggak bedakan apa-apa, itu, nggak bedakan apa-apa. itu. Yang penting beser-beser ya, ternyata minum-minuman keras itu adalah ajaran dari kekristenan dan diperbolehkan gitu kan, entah itu untuk mabuk-mabukan ataupun tidak, yang jelas itu tidak ada larangan sama sekali. Kalau untuk memabukkan Betul tidak, tidak. Kalau di Saya kalau nggak untuk nanya mabuk, memabukkan tadi kan melarang. saya udah bilang ke Pak Loh. Eser, ya Loh, kan, Anda bukan itu untuk menempatkan mabuk-mabukan. dua pilihan seolah-olah dua pilihan itu ada, dua pilihan itu dihalalkan. Yang penting Mbak Eser ya, yang penting ajaran kekristenan itu diperbolehkan, bahkan memberikan minuman kepada orang yang hendak binasa itu pun diperbolehkan. Betul tidak Mbak Eser? Betul tidak? Aduh, lucu. Bunda, tolong dibacakan Amsal 31 nomor 6 Bunda. Bunda. Amsal 31 nomor 6. Agak Amsal 31 nomor 6. Bayangkan ya, ajaran yang luar biasa ya. Bahkan memberikan minuman keras kepada orang yang hendak binasa itu pun diperbolehkan di dalam kekristenan. Itu Sedangkan di nubuatan Islam, kepada Yesus loh. kok nubuatan? Oh, nubuatan itu pada Yesus. Coba baca dari awal Coba Bang. dibaca. Itu nubuatan atau bukan? Coba buka Coba. sama Bang. Bacakan. Itu digenapi oleh Yesus tidak? Hah? Iya, bacakan aja. Coba itu digenapi tidak? Ada tentang anggur asam itu dalam penyaliman. Tidak ada, Pak. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Bang. Kalau Coba Abang dibaca, mengatakan dibaca, itu dibaca. nubuatan, itu tidak ada sama sekali kata-kata Coba. nubuatan di situ, Bang. Coba. Ya? Coba. Itu Coba. Kalau Amsal 31 nomor 26. kalau pandangan saya Ia nomor enam, membuka nomor enam, mulutnya nomor dengan enam. hikmat Nomor 6, pengajaran Bunda. yang lemah lembut. Bunda. Nomor 6. Ya, Nomor 6. berapa? Nomor 6. Amsal 31 nomor 6. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Berarti itu ajaran ya? Iya. Ya, ajaran Ini, dari kekristenan itu memang digenapi, mengatakan itu seperti itu. Bro. Tidak ada di situ kata-kata penggenapan sama sekali. Itu Silakan digenapi dibaca oleh Yesus. dari Amsal 31 nomor 1 sampai kepada nomor oleh anggur terakhir. asam itu, Tidak ada zaman sama waktu sekali itu penyaliban. penggenapan. Tidak Nah, usah bohong ya, tidak usah bohong. Coba dibacakan silakan kalau misalkan Bunda tidak percaya. Ya. Nyanyian Tidak ada sama sekali nyanyian tidak ada. Orang yang hendak binasa masa mau nyanyi. Yang ada gimana? Yang mau nyanyi itu ngamen. Kalau ngamen dia nyanyi itu. Kalau seperti ini tidak ada sama sekali itu nyanyi-nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Riko Ferdinand Yosafa. Salam kenal semua yang ada di bawah dan di atas. Saya Riko Ferdinand Yosafat, berasal dari Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Pandan Belitung. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin menyedekahkan cemilan kami, melalui kami bisa kami salurkan nanti di Pulau Belitung kepada fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Yang mana menunya sudah pada tahu semua kan? Kayak empek-empek sutra tenggiri, kayak pasel-pasel abon tenggiri, kerupuk tenggiri, peletek tenggiri, stik cumi lada hitam, stik cumi tinta hitam dan sebagainya itu. Jadi yang berkenan aja, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mensedekahkan cemilannya bisa hubungi kami ya. Handphone saya, WA saya ada di bio saya itu yang ada di akun ini. Ya, terima kasih, itu aja Bang Zuma, tambahin dong. Oke teman-teman sekalian, dimanapun saya berada dan Anda berada, silakan yang ingin merasakan
nikmatnya minuman keras, nikmatnya abon-abon ikan tenggiri, silakan pesan kepada saudara kita Rico Ferdinand Yosafat. Beliau adalah mualaf yang luar biasa, yang gigih berjuang demi untuk menghidupi keluarga. Jadi teman-teman yang ingin merasakan racikan buatan beliau, silakan Anda pesan. Ada abon ikan tenggiri, ada onde-onde tenggiri, empe-empe, ada kue lapis legit, kerupuk, apalagi Bang? Pastel abon. Ya, jadi pokoknya nanti japri aja ke beliau, DM aja langsung ke beliau, karena saya juga sudah pesan kepada beliau. Memang lain daripada abon yang lain. Memang nikmat rasanya gitu. Bang Sun, silakan Bang Riko itu ini donasi. Bang Juma. Iya, sama-sama. Bang Juma, tolong di WA saya itu alamat Bang Juma lagi, kan kemarin tidak tersimpan, nanti saya mau kirim. Oh iya, insya Allah. Makasih sebelumnya ya. Tapi jangan dikirim minuman keras, nanti mabuk kita. Bang Juma, ini yang saya mau kirim, stik cumi tinta hitam, stik cumi lada hitam, peletek tenggiri, peletek cumi-cumi, dan kopi. Masya Allah, luar biasa. Yang lain yang mau dipromosikan, misalnya ada yang kerja di dealer mobil, sini saya promosikan. Habis itu saya kasih alamat, ntar kirim mobil. Enak kali Bang Juma. Enak kali ya, luar biasa. Bagaimana Saudara Eser? Mau dipromosikan minuman kerasnya juga di sini? Enggak? Jangan, enggak. Dia produksi ciu itu. Produksi ciu ya, Eser ya. Ciu apa? Ciu apa ciu? Minuman campur sesuai dengan apa ayat-ayat di dalam Bible yang memperbolehkan ibadah. Oke, makasih Bang. Oh, iya. Jangan lupa ya kalau ada endorse-nya Bang Juma. Bro, boleh pesan nggak bro? Luar itu biasa. Cumi itu. Tapi itu nggak ada alkoholnya, Bang Eser. Nggak ada alkoholnya. Nggak apa-apa. Jangan. Nggak boleh. Nggak. Kecuali kalau ada alkoholnya. Iya, beliau mau pesan juga kayaknya. Kan hanya Ini semua buat Bang Juma ya. Allahu Akbar. Ya, mungkin bagus saya juga mau bagus pesan, itu dicicipin sambil nunggu buka puasa, sambil ngopi-ngopi tipis gitu. Nikmat Bang, banget itu. saya alamat lagi. Boleh kan? Kita kan saya kan boleh pesan kan? Atau tidak? Iya, boleh. Tapi nggak ada alkoholnya, Bang. Nggak ada alkoholnya. Tidak apa-apa. Soalnya di dalam 1 Timotius 5 nomor 23. Ya udah Bang Riko, saya turunin ya Bang Riko ya. Ya. Itu cemilan, makanan bukan minuman, bro. Jangan beri turun. Aduh, mau film pesanan tuh, bro. WA aja. Nanti DM aja, Bang. Di DM sama beliau. Teman-teman juga DM. Kemarin itu sudah hampir 4.000 yang DM beliau. Saya suka itu, cumi enak tuh. Tapi cuminya ini Bang, cumi kering. Oh, tidak masalah, ikan kering saja kita makan. Pakai alkohol dikit itu Bang. Campur cap tikus. Assalamualaikum warahmatullahi Ini kayaknya mau ini nih. Muter-muter, kembali ke tema. Muter-muter, justru saya membantu loh. Kembali ke tema. Jangan bilang saya muter-muter. Intermezzo boleh dikit gak Guru Nazuma? Boleh silakan. Nah, ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Guru Nazuma. Bun, minta ini dong Guru Nah. Kebetulan akun saya yang satu lagi kena ban. Jadi yang akun yang satu ini baru. Mohon di follow akun saya Guru Nah. Iya. Ya bisa buka open kamera saya. Ini Bang Emil di Padang, yang di Padang Guru Nazuma. Oh iya Bang Emil, makasih. Masya Allah. Oh ya, aku baru ingat Dato, baru tadi ketemu nama mertuaku Buyung Lambau. Oh, Buyung Lambau. Nanti besok tanyain. Baru aku ingat. Besok aku tanyain sama ini. Promosiin dong, Bunah, akun saya di sini teman-teman yang 606 orang, jangan lupa follow
Dato ya, di follow supaya bisa on cam buka data. Jadi teman-teman 600 orang jangan lupa follow Dato. Bang Juma juga boleh di follow ya, biar banyak juga lah itunya ya. Dan jangan lupa saksikan juga YouTube saya Mualaf Permanen TV. Jadi ini disiarkan juga secara live di YouTube saya Mualaf Permanen TV. Jangan lupa nonton di sana ya teman-teman. Terima kasih. Oke, Gurunda, makasih Gurunda ya. Terima kasih. Sama-sama Bang. Oke. Gurunda dong promosiin akun saya biar dengar sama follower Gurunda. Namanya apa tadi? Datu ini yang ini. Datu ini. Oh Gurunda. iya. Oke, teman-teman silakan di follow akun saudara kita, abang kita ini, sahabat kita, Bang Dato ya, supaya bisa open cam. Nanti juga dia ikut nimrung bersama dengan kita seperti biasa. Seperti itu, Bang. Thank you. Oke, makasih Gurunda. Makasih Gurunda. Ya, makasih. Oke, masalah. Makasih Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang agama Kristen aja yang naik. Yang agama Kristen yang mau diskusi santai, naik agama Kristen ya, agama Kristen. Saya izin 10 menit ya. Izin Bang, izin. Iya. Enggak, gara-gara kan, abon kanteng kiri kan, tadi. Bang, enggak akibat minuman keras kan? Kayaknya ada pengaruhnya juga sih. Perasaan puasa. Ya, baru mendengarkan aja udah error. Belum lagi minumnya. Astagfirullahaladzim. Ya, silakan. Ya, 10 menit ya, 10 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 jam pun gak apa-apa, Bang. Serius itu? Yang penting jangan lupa bernapas. 10 menit aja, saya balik lagi. Siap. Yang agama Kristen yang mau diskusi, minta permintaan. Yang agama Kristen aja. Agama Kristen. Ya, typing coba di bawah agamanya. Nggak usah klarifikasi San. Typing di bawah agamanya sambil menunggu Bang Juma, kan ada Bang Mahadewa, ada Bang Musa. Suaraku udah habis loh. Jangan lupa ya, typing di bawah agamanya. Kristen, kita mau berdiskusi dengan agama Kristen, bukan sesama Islam. Kalau sesama Islam, cari ustadz yang hebat. Ini berisik aja ini Bang Juma ngomong dari tadi, berisik mulu ini. Orang Bang Juma diam, framing. Bang Juma diam, framing. Nggak boleh gitu. Diam, udah diam. Hotelnya. Framing deh. Yuk sambil menunggu Bang Juma, ya. Beliau lagi sholat, ya. Yuk, yang agama Kristen typing. Saya mualaf pun alhamdulillah, masya Allah. Dah, yuk. Sambil nunggu Bang Juma. Agama Kristen lagi ini. Oke, SR, ayo kita bahas lagi, bro. Agama Kristen. Typing di bawah agamanya. Biar 2 lawan 3. Kalau perlu 3 lawan 1 Bang Juma. Kalau kalian mampu. Satu aja sudah kepala sakit. Gaya lu rocos baik, sosokan lu. Ini rocos ya. baik. Saya ulangi. Disangka tapi gini. Tunggu Bang Mualaf. Sebelumnya sudah gini. Gimana? Enggak, gini. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada kata-kata kasar kepada Bang Mualaf, kepada Bang Zuma, kepada Gak apa. Ibu Permanen, Bang siapa nih? Bang Dewa. Maksudnya takutnya HP saya kan mati lagi. Ini saya lagi cas, tapi nggak tahu dia karena panas juga, dia di sini pemberitahuan HP panas gitu. Jadi takutnya dia keluar lagi. Di gitu. Ini Pak Eser di apa? Pakai karung basah deh. Ditutupin. Enggak, masih kulkas. Yang penting. Astagfirullahaladzim. Bunda naikin yang lain bisa Bunda? Gak ada yang mau naik. Banyak tapi takutnya Islam. Nggak apa-apa. Ya sudah. Dewa asar dulu, izin dulu ya kepada Bang Ali. Bang Dewa boleh ini nggak? Aku kasih Bang Dewa boleh kasih ini nggak? Saran nggak? Apa tuh? Jangan baper sama typing. Enggak ada. Tadi tuh di bawah ngomong, lu aja yang pergi gitu ngomong. Oh gitu. Emang itu siapa? Islam apa Kristen itu Bunda? Kristen kayaknya. Ya Kristen. Ya kalau misalkan nggak betah ya jangan di sini. Ya kan? Jangan lebih baper, bagus keluar saja. Itu jauh lebih bagus daripada nonton Dewa gitu kan. Untuk apa gitu kan? Emang nggak ada gunanya kok Dewa? Nggak ada gunanya. Ya. Baper nih. Tapi alhamdulillah, walaupun tidak ada gunanya, alhamdulillah Dewa sudah memualafkan 14 orang. Mohon maaf, bukan bagian dari kesombongan.
Dewa bukan Bang, siapa-siapa, jangan tapi baper. alhamdulillah. Ya, itu aja. Terima kasih Bunda ya. Bang Ali, Dewa izin pamit dulu. Asal dulu. Barakallah, Ki. Ya, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jadi tadi dikata saya belum menjawab ya. Padahal saya menyesuaikan dengan informasi yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena mengenai Al-Quran itu kan menjadi sebuah bantahan yang dimana Al-Quran memberikan klarifikasi tentang bagaimana kekeliruan-kekeliruan yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu yang disandarkan kepada para nabi. Nah, ketika informasi itu diberikan kepada manusia melalui para nabi dan informasi itu bersalah-salahan, itu bagaimana akan dikata menjadi sebuah kebenaran apabila di dalamnya saja sudah banyak yang salah gitu. Nah, bukti tanda kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Bible khususnya itu antaranya di mana ayat-ayat itu kontradiksi dengan ayat satu dengan ayat yang lain. Nah, jikalau sudah kontradiksi, maka kita juga mesti mempertanyakan bahwasanya dari keduanya itu mana yang benar, ataupun salah semuanya atau benar semuanya. Jikalaulah benar semuanya, maka tidaklah akan ada perselisihan di sana gitu. Jadi apa yang diuraikan saudara kita Bang Eser tadi tentang perihal masalah persaudaraan, siapa tadi, aduh saya jadi error saya. Nah itu kan kalau di dalam Bible begini-begini. Nah di dalam Bible itu kan kita bisa buktikan benar atau tidaknya melalui ayat-ayat yang ada, yang dimana ayat-ayat itu bertentangan satu dengan yang lain gitu. Jadi contoh saja ketika Markus dengan Yohanes itu pun mereka memberikan informasi tidak sama. Lalu yang mana dari keduanya mau diimani bahasanya itu adalah firman Tuhan, karena tidaklah mungkin firman Tuhan itu akan berkontradiksi dengan ayat satu dengan yang lain. Karena mengingat Al-Quran itu di dalamnya bukti bahwasanya di dalamnya itu adalah firman Tuhan, kontennya satu isi, tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Ya itu. Oke, monggo silakan Eser ngomong. Ya. Jadi gini Bang, Markus dan Yohanes yang menyangkal tentang silsilah bahwa Elizabeth yang agama dan Kristen yang mau naik minta permintaan, yang agama Kristen yang mau diskusi minta permintaan. Lanjut Bang Esther ganteng. Jadi dalam Markus dan Yohanes itu yang menyangkal, yang kontradiksi antara Maria dan Yohanes dan siapa? Zakaria dan siapa nih? Ibu Yohanes ini. Siapa sudah namanya ini? Elizabeth. Yang kontradiksinya di mana coba? Coba Bang Mualas, Bang Musa coba caranya. Boleh dikit Bang Musa, ini ada kontradiksi dikit ini boleh. Oke, silakan Aki. Ini dalam berapa orang setan berapa orang kerasukan setan yang menemui Yesus. Ini kontradiksi ya. Pertama, ada dua orang kerasukan setan dalam Matius 8:28. Kemudian satu orang kerasukan setan dalam Markus 5:1-2. Ini mana yang benar ini? Dua orang yang kerasukan setan atau satu orang kerasukan setan? Sudah Bang. Ya, silakan. Nah, jadi gitu, Bang Musa, yang kontradiksi antara Maria, saudaranya Elizabeth, dan suaminya Elizabeth ini kan Zakaria. Kontradiksinya di mana coba? Nah ini kan masalah yang tadi dibahas kan masalah kebenaran tentang informasi. Iya kebenaran kan, kebenaran informasi antara hubungan antara Maria sama Zakarias dan ini Elizabeth ini kan. Nah terus? Nah kontradiksinya di mana itu antara hubungan ketiga itu? Sedangkan kan kita tahu di situ kita tahu Elizabeth suaminya adalah Zakaria. Nah terus? Nah dan Elizabeth ini adalah saudaranya Maria.
Nah, kan saya tadi bilang narasi begitu. iya, narasi kontradiksinya di mana yang dibawa dalam ini Markus dan Yohanes? Nah, kan ada saya bilang tadi bahwasanya Maria itu bersaudara dengan Elizabeth, itu mereka sepupuan. Itu ya, di mana? Di Markus, di Markus atau Yohanes? Supaya kita luruskan nih kontradiksi antara Markus dan Yohanes nih yang menceritakan. Yang saya katakan kontradiksi yang ada di Markus dan Yohanes perihal masalah yang di mana mereka pergi ke kubur. Nah, maka dari itu ketika salah satu dari ayat yang menjadi informasi itu adalah gini, tadi kan Bang Musa ini membawa kembali kepada hubungan ini apa? Hubungan keluarga gitu. Masa dibawa kembali kepada proses kematian, ke penguburan? Makanya tadi makanya saya mau tegaskan di situ kontradiksi antara hubungan Zakaria, Elizabeth dan Maria dalam Markus dan Yohanes itu di mana gitu. Nah sekarang baru Bang Musa mulai membawa pemikiran baru bahwa kontradiksi antara di kuburan itu saat ini diceritakan oleh Yohanes dan Markus. Ini sebenarnya yang mana? Yang di kuburan itu atau ini apa? Hubungan antara ini ketiga ini, sedangkan pembicaraan kita ini berbicara ketiga ini. Kalau umat Islam apa yang saya sampaikan mereka pasti paham. Betul, saya betul paham. Saya pun paham karena yang sekarang yang dinarasikan sekarang ini Elizabeth, Zakaria sama Maria gitu. Nah, itu kan menurut Alkitab kan, menurut Bible kan, ya kan? Nah, dan itu yakini kebenarannya bahwasanya informasi itu benar kan? Kalau di dalam Quran ini Elizabeth adalah istri dari Zakaria. Di mana terletak ayatnya? Maksudnya kalau di Al-Quran, saya kan tanya Bang. Iya, di dalam Al-Quran di mana terletak ada tertulis Elizabeth? Gini, saya kan bertanya. Di situ di Al-Quran kan ada Zakaria juga. Ada dalam Al-Quran ini nggak ada dalam Al-Quran Elizabeth istri Zakaria, mana ada. Gini, tapi cerita tentang Zakaria kan ada. Yang Zakaria bisu. Iya, ada Zakaria bisu. Terus istrinya Zakaria kan laki-laki. Istrinya laki-laki. Zakaria kan laki-laki. Zakaria kan laki-laki. Iya. Istrinya Zakaria nama siapa? Terus maksudnya apa nih? Dijawab dulu. Iya, maksudnya apa? Ya. Maksudnya apa? Aduh. Nanti kita akan kembali. Istrinya Zakaria itu siapa? Al-Quran bukan autobiografi. Al-Quran bukan autobiografi. Ini tidak berbicara autobiografi. Iya, mau tanya-tanya berbicara tentang hubungan antara Maria, Zakaria dan Harun dan ini Elizabeth. Ini kan kita kan ini masih masalah tentang saudara Harun tadi nih. Ini tentang masalah saudara tadi nih. Masih itu juga. Tadi yang dibahas Bang Musa kan itu. Masalah saudara Harun gitu maksudnya. Yang dibawa Bang Musa ini kan itu. Iya, masih tentang saudara Harun, Miriam saudara Harun. Maryam saudara Harun. Tanya Bang Musa. Saya mau nanya juga dong. Di dalam Bible sebenarnya Miriam saudara Harun ini di mana? Siapa nih? Gini, Bang Datuk. Tanya kepada Bang Musa. Bang Musa yang bernarasi seperti begitu. Nggak ada Bang Musa yang bernarasi begitu. Yang kontradiksi antara hubungan antara Maria Zakaria dan ini Elizabeth ini yang dikontradiksikan itu di Markus dan Yohanes. Sedangkan setelah ini baru Bang Musa mulai bawa kepada perbedaan antara yang disampaikan oleh Markus tentang penguburan dengan Yohanes itu. Setelah saya tanya baru dibawa narasikan ke itu. Ini sebenarnya yang mana gitu? Enggak, dalam Matius 1:6 ini Maria ini keturunan siapa? Gini. Maria ini keturunan siapa? Kita ini ada berbicara. Dalam Elizabeth, coba. Zakaria, Kan Maria ini kan ngambil Maria. Coba dong dikasih ayatnya kalau Maria itu keturunan siapa? Anda ini
pertanyaan saya saja sebelum Ya, belum tadi kan Anda kan ngeyel. Sekarang saya nanya Bukan lagi. ngeyel. Coba Gini. dikasih ayatnya. Maria ini keturunan Yang siapa dalam Bible dikontradisikan Anda? itu di mana? Kontradiksi menjadi kontradiksi antara Elizabeth, Zakaria dan Maria dalam Yohanes Kontradiksi sama gini. di mana? Ini. Sudah begini, kalau Bang Musa tidak jawab, tidak bisa jawab, Anda jawab dulu. Coba Anda jawab. Yakub. Ini dalam Matius 6:16 dari Daud sampai ke Yusuf. Ini setelah Yakub siapa lagi nih? Yakub habis, Yehuda. Hah? 12 anak Yakub kan? Gak ada di sini. Salah satu anak Yakub itu kan Yehuda. Di Matius 1:6 nggak ada. Coba dibuka 1:6. Yang Matius ditulis itu dari 1:6 mana? Di Matius 1 itu di mana itu Yehudanya? Yang ditulis itu adalah dari keturunan Di Yehuda. mana dalam Matius 1 itu di mana? Aduh. Kalau Yakub di mana? Ini Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Di mana kita buka di Matius 1 itu Yakub itu. Di mana? Yohanes 1 ayat 2 berapa? Yohanes 1 ayat 2. Matius berapa? Ya Matius berapa? 1 ayat 2. Matius 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 1 Sedangkan Anda sendiri tidak sampaikan data dari Al-Quran, Anda mau ngerocos dari Alkitab lagi. Oke. Ada tidak? Ada. Abraham pernahkan Ishak, Ishak pernahkan Yakub, Yakub pernahkan Yuda dan saudara gitu. Sudah Ya. ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Yang matan ini siapa? Tidak. Yang matan siapa? Hah? Ini kita baca 6:16 sampai 16. Tadi kan Anda bertanya. Yakub memperanakan siapa? Isai Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rabehem. Rabehem memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yoram. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manase. Manase memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yosra dan saudaranya pembuangan Bel. Sudah pembuangan Yotam menakkan Setia menakkan Zerabel menakkan Abun menakkan Yakim menakkan Azor menakkan Zadok menakkan Akim menakkan Elut menakkan Elazar menakkan Matan menakkan Yakub menakkan Yusuf si suami. Mana nih? Apa? Yakub menakkan Yusuf si suami Maria ini sini. Yakub memperanakan siapa? Yusuf. Iya, Matius 1:16. Yakub memperanakan Yusuf. Yakub menakkan Yusuf Maria. Nggak ada Yuda di sini. Hah? Nggak ada Yuda di sini. Yehuda Ya. tidak ada. Matius 1:16. Baca. Elut memperanakan Eleazar memperanakan Matan memperanakan Yakub memperanakan Yusuf Yehuda. Ya. Baca. Itu Anda baca di mana? Hah? Matius 1:16. 1 ayat 16. Iya. Coba baca. Yusuf. Eliud memperanakan Eleazar memperanakan Matan memperanakan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Yang melahirkan Yesus disebut Kristus. Ini. Mana? Yehudanya sini. Yehuda di sini Matius 1 ayat 1 nih. Yang ini salah, yang tadi salah nih. Yang 16 salah nih. Kalau Yusuf juga baca Matius 1 nomor 16-nya. Coba baca. Ini baca dari awal ya. Ini. Iya, baca satunya. Iya. Yang nomor 16 baca. Ini baca. Abraham ini silsilah Yesus kan. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda dan saudara-saudaranya di sini ada 12 orang. Salah satunya adalah Yusuf yang dibuang ke Mesir itu. Jadi Yusuf mana nih?
Yang 116-nya baca, Iya, yang nomor akan 16-nya baca. sampai. Nomor Akan 16-nya sampai. coba dibaca. Akan Coba sampai. ya. Yehuda Akan sampai. Yehuda memperanakkan Ehud memperanakkan Eleazar memperanakkan Matan memperanakkan Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria. Sudah. Ini aku baca Bible lu loh. Iya. Berarti otak kamu yang salah. Kok aku otak aku yang salah? Ini lu kamu baca ini. Eliud memperanakkan Eleazar memperanakkan Matan memperanakkan Yakub memperanakkan Yusuf. Yakub memperanakkan Yusuf di sini. Ini yang benar yang di atas atau yang di bawah benar nih? Itu akan turun sampai di bawah. Ini Yakub memperanakkan suami Yusuf suami Maria. Berarti Yakub itu anak. Iya. Yakub memperanakkan berarti ini kamu baca ini. Ya Yakub, sini ada Yakub 1 ya. Yakub memperanakkan Yehuda. Yakub 2 nih, Yakub 2 kan ada 1. Berarti 2 Yakub gitu. Datuk. Iya, berarti 2 Yakub. Berarti 2 Yakub. Ini Yakub memperanakkan Yusuf. Aku baca Azor memperanakkan Zadok memperanakkan Akim memperanakkan Eliud memperanakkan Eleazar memperanakkan Matan memperanakkan Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria. Berarti Yusuf ada 2 Yakub. Ada 2 Yakub. Ada 2 Yakub. Nah ini kan. Kenapa? Iya, berarti ada 2 Yakub gitu. Iya, kenapa? Memangnya kalau ada 2 nama ada di situ 2 kenapa? Yakub. Ada 2 nama di situ kenapa? Iya. Jadi dari Yakub terus ke Yusuf gitu. Berarti ada Yakub. Jadi 1 ayat 1 surah saja. Satu bab saja telah terjadi kontradiksi di dalam duanya ditulis. Di dalam ayat 2-nya ditulis, di dalam ayat 2-nya ditulis gini kan. Di dalam ayat 2-nya ditulis nih. Abraham menerangkan Ishak menerangkan Yakub menerangkan Yuda dan saudara-saudara Yuda. Nah, tetapi di dalam 16-nya dituliskan Yakub menerangkan Yusuf. Mana yang benar? Sudah. Nah, sekarang saya Yakub 1, Yakub di sini merujuk kepada ayah dari Yehuda, itu 1. Nah, Yakub itu. Yang kedua, Yakub di sini merujuk kepada ayah Yusuf. Berarti 2 Yakub gitu. Kalau nama 2 kenapa? Oh, jadi 2 nama, 2 ada 2 Yakub, iya, 2 Yakub. Nama jangan itu, jangan itu, nama Yesus saja, nama Yesus. Matan ini memperanakkan Yakub. Yesus dari Yahudanya di mana? Ini tak bacain, kita bacainnya. Ini kita bacain ini. Nah, kita bacain. Memenangkan Abidab memenangkan Nahasam memenangkan Salmon memenangkan Boas dari Rahab, Boas memenangkan Obed memenangkan Isai kan dalam ini Isai juga kan dalam 1-2 ini memenangkan iya kan Abraham memenangkan Ishak memenangkan Yakub kan iya kan Anda dalam 16-nya mana ininya keturunannya Yakubnya ini kok beda? Yakub yang mana? Emang Yakub yang mana ini? Di sini kalau di Yakub di mana? Yakubnya ayahnya Yusuf. Yakub merujuk kepada ayah Yehuda. Kemudian gini, Anda dengar dulu, makanya supaya jangan ketololan banget gitu. Memanglah Yehuda sini ayahnya nama Yakub. Nah, Yehuda ini saudaranya juga ada nama Yusuf yang dibuang ke Mesir. 12 anak Yakub tuh. Salah satunya Yusuf yang dibuang ke Mesir. Kalau kita menelusur lagi, Yehuda memperanakan Peres dan Serah. Nah, Peres memperanakan Herson memperanakan Ram. Ini turun-temurun terus nih. Ram memperanakan Aminadab memperanakan Nahason memperanakan Salomon. Anak Aminadab memperanakan siapa? Hah? Nahason. Esron ya, terus Esron anak admin Ezron begitu kan? Anak admin maksudnya gimana?
anak Aminabad, anak Admin, anak Arni, anak Ezron. Aminadab memperanakan Nahason. Nah, makanya lu baca ya Lukas 3 23 1 ayat 33. Hah? Lu baca Lukas 3 ayat 33. Lukas lagi. Oke. Nah, Lukas 3 ayat nomor 33. Lukas. Nah, coba baca. Ya, Lukas 3 Nomor 33. Oke. Tidak kena koneksi. Sabar. Nah. Coba lu baca. Sabar, hidupin data dulu. Coba baca. Lukas 3 berapa? Nomor 33. Yang agama Kristen yang mau diskusi minta permintaan. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Bu Lunda udah dia, Bu Lunda. Kalau udah saya mau minggir dulu. Bu Lunda. Belum oke. Belum ya. Nah, Lagi coba aku baca di situ. sholat. Nah, coba aku baca di situ. Anak Aminadab, Ya, anak kita Armin, baca, anak kita Arni, anak Ezron. Tiga keturunan kau hilang kan? Yang mau diskusi minta permintaan. 3 keturunan kau hilang kan? Tunggu dulu. Kan ketika Injil anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Ezron. Berarti 3 keturunan kau hilang kan? Begitu maksudnya? Ini. Ia adalah ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut Lukas 3 nomor 33. Coba kau baca. Iya, kan ini kan kita kan baca silsilah Yesus kan? Iya. Saya kan baca dari awal kan? Coba baca. Yang nomor 33 coba baca. Pekerjaannya ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Elia, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yani, anak Yusuf, anak Metika, anak Amos, anak Nahum, anak Helsi, anak Nagai. Bapaknya Yusuf Elia, bukan Yakub kan? Maksudnya? Dan di dalam Matius tadi itu bapaknya Yusuf Yakub. Di dalam Lukas bapaknya Yusuf Eli. Makanya Anda baca itu dari awal. Iya, Anda baca dari awal. Dalam Matius, dalam Matius tadi bapaknya Yusuf adalah Yakub. Tetapi di dalam Lukas bapaknya Yusuf adalah Eli. Ya, jadi ada yang hilang itu loh maksudnya silsilahnya ada yang kelewatan. Betul. Ayo ke sini. Iya. Ini ketika Yesus mulai ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ingat itu, menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Anak Eli. Iya, berarti bapaknya Yusuf adalah Eli. Aduh, aneh. Ini mau jelaskan dia model apa nih? Iya, di dalam Yusuf anak Daud di sini. Yusuf nih di dalam makanya dalam Lukas 16. Jangan iya, di Lukas 1:16. Sedangkan di sini ada pengucapan Nathan dan Daud. Sini ada bapaknya Yusuf siapa? Ada acak. Iya, bapaknya Yusuf siapa? Yakub kan? Namanya Yakub. Kok di sini Eli? Kok di sini Eli? Gini, yang di sini tulis bahwa ini di sini ada tulis gini. Ya. Sama seperti Matius ya. Iya. Diam dulu. Silakan. Yusuf, ia adalah anak Yusuf. Mas Yusuf memperanakan Eli memperanakan Matat memperanakan Lewi. Lewi memperanakan Malki memperanakan Yan. Matat memperanakan Yakub memperanakan Yusuf. Matat di sini ayahnya Yusuf, ada Yakub, ayahnya Yusuf adalah Yakub. Tapi di dalam Lukas ayahnya Yusuf adalah Eli. Otak tak baca ini. Matan memperanakan Yakub. Ini dengar. Ya, Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf. Jadi ayahnya Yakub adalah ayahnya Yusuf adalah Yakub. Tetapi di dalam Lukas ayahnya Yusuf adalah Eli.
Mana yang benar? Ini kamu lihat ini, ini ini pun juga diacak. Nah, sedangkan Peres dan Herson di sini ada di zaman Aminadab. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan La ilaha illallah. Yang buat agama tanya, Kristen ayahnya Yakub siapa?